Salam Garuda, salam Indonesia, salam NKRI. Kali ini kita bicara tentang teamwork yuk. Sok-sokan tahu aja saya nih. Cuman ya lumayan lah 20 tahun kerja. Teamwork atau apa ya namanya, kerja secara tim. Kerja di luar sifatnya yang individual. Pasti banyak banget masalahnya ya, banyak banget. Tapi saya mau share sedikit sih yang semoga bisa menginspirasi. Nah, selama kita kerja atau mengerjakan suatu hal, apalagi kerja profesional, ya apapun lah, jadi entrepreneur, jadi karyawan, dimanapun, kita nggak pernah lepas dari namanya bekerja secara tim. Contohnya nih, kalau di kerjaan saya sekarang nih, pada saat saya terima project untuk bikin seperti corporate profile film gitu di sebuah perusahaan, itu banyak sekali tim yang terlibat, banyak sekali individu-individu dengan skill set yang berbeda yang terlibat. Mulai dari orang yang bikin kreatif nih, bikin skrip kata-kata, lalu pada saat syuting ada director of photography atau kamera person yang pegang kamera, atau yang ngurusin ini apa, yang ngatur lighting, pencahayaan, sampai dengan misalnya yang bikinin teh, kopi, atau yang makan apa, makanan-makanan lah pokoknya gitu. Teh, kopi, makanan itu nggak kelihatan kan kalau hasil jadinya kan, tapi kalau itu sampai kurang satu aja, catering nih misalnya satu satu orang nggak makan, wah bisa kelar deh tuh proses syuting. Nah, lagi-lagi saya bukan ahli ya di bidang-bidang apa namanya, di bidang teamwork atau individual atau apa personal development kayak gitu, bukan. Cuman saya bercerita berdasarkan sharing aja. Jadi biasanya di teamwork itu nggak lepasnya dari namanya konflik, berantem sana berantem sini. Tapi apakah harus kita hindari? Apakah kalau saya pernah bayangin gini nih, saya misalnya pas suatu ketika saya sedang konflik dengan apa, teammate saya, dengan rekan satu tim gitu, saya pernah bayangin gini, andai kata nggak ada konflik, pasti enak ya, pasti lancar ya. Itu kan pikiran saya, mungkin juga anda pikir gitu gitu juga ya. Cuman ternyata nggak gitu tuh. Justru tim itu kalau terbentuk dari beberapa apa namanya, beberapa skill set, beberapa karakter, itu justru di satu sisi bisa mempercepat proses proses kerja. Sebagai contoh nih, saya pernah ini nih, pernah ikut pelatihan namanya brain color. Brain color apa namanya, warna otak. Ini banyak sih ternyata, banyak versinya sih. Cuman yang saya ingat tuh waktu itu adalah nama-nama apa namanya, pelatihnya tuh atau apa namanya fasilitatornya, kalau salah pakai nama-nama Itali gitu ya. Dia mengajarkan saya tuh ada orang basically dibagi ke 4 warna otak. Ada warna hijau, ada warna merah, ada warna ungu, ada warna biru. Jadi singkatnya gini ya. Kalau hijau biasanya orangnya cepet, responsif, spontan, pokoknya mikirnya cepet. Tapi kadang-kadang diindikasikan dia karena mikirnya saking cepetnya, kadang-kadang nggak mikirin resiko. Nah, kalau yang tadi merah, ini kebanyakan ngitung nih, detail banget dihitungin. Jadi semua resiko dihitung. Resikonya apa? Ya, jadi dia nggak ngelangkah-langkah nih, biasanya indecisif, jadi kayak lama lah bikin keputusannya. Lalu kalau yang ungu nih, kalau yang ungu biasanya kayak gini nih, terlalu mikirin, hampir sama seperti merah, cuman ungu itu biasanya lebih yang mikirin untuk semua prosesnya tuh harus diturutin, bukan berarti step by step, tapi semua harus runut gitu. Sama juga efeknya kayak merah nih. Terus yang terakhir yang biru. Biru ini lebih mentingin masalah hati nih, masalah apa, perasaan. Nanti kalau gitu orang nanti akan gimana dong? Nanti si mereka akan gimana dong, kayak gitu. Kalau pertanyaannya, paling baik yang mana? Ya nggak ada. Eh, Biasanya orang nggak berarti kalau punya otak hijau nggak punya otak merah juga ya. Ini kan cuma dominansi dalam suatu karakter gitu kan. Kalau yang otaknya kadang-kadang, kalau saya nih misalnya dominannya otaknya hijau, tapi ternyata ada merahnya juga dikit, ada birunya dikit, ada ungunya dikit gitulah. Tapi kita lihat dominannya aja gitu. Ternyata di suatu tim justru dibutuhkan 4 orang ini, 4 otak yang berbeda ini. Contohnya, kalau di bagian pemasaran, saat saat sales lagi turun, saat pemasaran lagi anjlok, kita mungkin butuh yang hijau nih buat gebrak pasar kan, hajar, dedet, nggak pikir panjang, pokoknya wes sikat aja, apa namanya, risiko pikir belakangan gitu kan. Tapi kalau misalnya pas suatu ketika apa namanya, katakanlah penjualan kita lagi bagus banget gitu kan, mungkin kita butuh orang merah nih. Buat apa? Biasanya kan orang-orang sales itu kan asal-asalan ya, asal jalan, asal kesana. Dia lupa registrasi, lupa pelaporan. Nah, orang merah ini yang akan jagain, yang akan magerin ceritanya. Gitu. Dan selanjutnya gitu kan. Selain tadi brain color, apa namanya, saya juga pernah dengar tuh ada orang yang bilang katanya gini nih.
dari tim itu sebenarnya butuh orang yang berbeda-beda. Jadi ada orang yang dikategorikan tuh sebagai orang langit tuh. Orang langit yang di atas ini. Orang langit ini biasanya lebih mengandalkan pada kalau pembagian otak, yaitu otaknya otak ini nih, otak kanan. Apa namanya, imajinasi, kreativitas, segala macam. Tapi ada juga yang di bawah nih, orang bumi. Orang bumi ini biasanya lebih sensori. Sensori itu maksudnya apa? Lebih lebih harus, dia harus tahu, harus megang, harus ngerasa gitu kan. Nah, kalau orang kreatif kan asal main imajinasi nih. Tapi sedangkan orang yang bumi harusnya lebih ngerasa, lebih ini, lebih apa namanya, lebih runut, lebih ngitung gitu kan. Ini di suatu organisasi kalau memiliki dua orang ini, dua orang dengan karakter ini, itu amat sangat keren banget. Nggak keren dong kalau semuanya orang kreatif semua. Akhirnya ujung-ujungnya ya udah banyak banget ide tapi jalaninya nggak tahu gimana. Demikian pula kalau terlalu banyak orang bumi, orang sensori yang ini, yang ada malah nanti, aduh kok nggak ada ide kreatif lemparin ya, buntu deh artinya perusahaan tersebut gitu kan. Tapi di tengah-tengahnya ternyata ada satu nih, namanya orang apa ya, manajerial lah. Manajerial ini katakanlah orang yang memfilter antara orang langit dengan orang bumi. Nah, itu teori lagi. Terus ada satu lagi nih saya pengen ceritakan nih. Pernah dengar Maverick nggak? Maverick. Ini yang tertulis di helmnya si ini, helmnya si Tom Cruise di film Top Gun. Jadi sebutannya, nickname-nya si Tom Cruise itu ternyata Maverick di sana. Maverick itu biasanya kayak gini, adalah orang yang asli jago, asli pinter, capable banget, kompeten banget dalam satu tim, tetapi dia itu nggak bisa gabung dengan orang lainnya di suatu tim. Tapi apesnya nih, ternyata tim tersebut butuh orang ini, dan memang orang inilah yang biasanya akan memberikan sesuatu yang berbeda dalam sebuah tim. Nah, ini yang disebut Maverick. Gimana cara ngatur orang ini, megang kepalanya, segala macam? Ya itulah dibutuhkan, nanti bicara lagi tentang leadership. Seorang leader, seorang kedewasaan, seorang leader, teman-teman di sini untuk mengatur itu semua gitu kan. Tapi again, yang pengen saya bilang nih sebagai penutup, buat Anda nih yang udah mulai memasuki level manajer ke atas, intinya yang sudah mulai membentuk tim. Jadi tipsnya, jangan pernah membentuk tim itu dari orang yang karakternya sama. Mungkin Anda harap semuanya akan baik-baik saja. Tidak, salah besar. Lebih baik Anda memiliki tim yang variatif. Terserah nih, mau tadi gunakan teori brain color, langit, bumi, atau manajerial, atau nanti tiba-tiba ada yang si keluar biang kerok, yang si Maverick ini. Ya, inilah dituntut. Kenapa Anda dituntut sebagai manajer? Berarti Anda udah dipercaya oleh perusahaan atau siapapun itu, atau atasan Anda, bahwa Anda udah bisa memanage, salah satunya adalah memanage tim.